pesta pernikahan adat Bugis, biasanya para wanita mengenakan baju bodo yang dipadu-padankan dengan kain sarung. Warna-warninya yang biasanya cerah sangat menawan untuk dipandang mata, dan bahkan saya pun ingin memakainya. Namun ternyata pemirsa, kain sarung Bugis memiliki simbol-simbol tertentu yang pada awalnya tidak bisa sembarangan dipakai. Nah, bagaimanakah penjelasan selanjutnya? Di Cultural with Bang Bukopin. Kain sarung Bugis khas dengan motif kotak-kotaknya. Jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat bahwa motif kotak-kotak sarung ini beragam ukurannya, dari yang kecil hingga yang besar-besar, bahkan gabungan keduanya. Ada pula yang dikombinasikan dengan motif-motif segitiga, juga motif lainnya seperti bunga. Dahulu kala, setiap macam motif sarung Bugis memiliki arti yang berbeda-beda dan harus dikenakan sesuai maknanya. Misalnya motif yang dinamakan baloremi, terdiri atas kotak-kotak besar dan kecil yang berwarna cerah. Sarung dengan motif ini khusus dipakai oleh wanita yang belum menikah. Maka dulu mudah sekali untuk membedakan wanita lajang dan yang sudah menikah. Sedangkan motif balolobang adalah sarung untuk laki-laki. Garis-garisnya cenderung tebal, menghasilkan kotak-kotak yang besar dan biasanya berwarna terang dan garang. Misalnya warna merah terang atau merah keemasan. Masih banyak lagi jenis-jenis motif lainnya, seperti motif bombang yang terinspirasi oleh ombak, motif tetong dan makalu, motif cobo, serta motif mopang yang amat sulit ditemukan, yaitu sarung khusus untuk pasangan suami istri dan hanya untuk dikenakan di dalam kamar. Meskipun banyak macam motif yang diperuntukkan yang berbeda-beda, dewasa ini memakai sarung Bugis tidak lagi harus berdasarkan aturan yang ketat. Masyarakat Bugis sudah semakin longgar dalam memilih sarung yang dikenakan. Lalu ada cerita apa saja di balik kain sarung kebanggaan masyarakat Bugis ini? Bagaimanakah pembuatannya dan bagaimana pula pemanfaatannya hingga hari ini? Kita simak informasi yang berikut. Proses hulu sampai hilir itu banyak sekali. Pertama, perkebunan murbainya. Setelah itu proses pengokonan. Ketiga, pemintalan. Nah, baru jadi benang sutra. Nah, kita pindah ke proses pertenunannya. Nah, proses pertenunannya banyak sekali langkah-langkah. Pertama, pemutihan, pemintalan untuk hani. Maksudnya penghanian itu yang membuat lusi, yang memanjang itu. Nah, itu satu proses lagi. Pewarnaan sama pemberian motif kayak gini. Baru pindah ke pemintalan lagi, baru ke pertenunannya. Pertenunannya ada penjahitan, ada pembatikan. Nah, pembatikannya kan banyak langkah-langkah lagi. Sehingga kita hitung proses awal sutra itu mulai dari penanaman pohon murbainya sampai jadikan ada 20 tahap. Kain Bugis itu banyak. Pertama-tama itu ada motif corak laba. Kedua ini yang saya pakai, motif coboy, model atap rumah itu. Kita sudah kembangkan sudah ratusan. Kita modifikasi dengan motif-motif kontemporer, motif-motif modern itu. Tapi tetap kita berciri khas motif Sulawesi Selatan. Pemirsa, memang cantik-cantik sekali ya sarung khas Bugis ini. Nah, jika Anda berkesempatan untuk pergi ke kota Makassar, jangan lupa untuk membawa pulang sarung khas Bugis yang bisa Anda beli di areal penjualan souvenir. Di Cultural with Bang Bukopin.